Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, senang sekali saya Diti Sumardani dapat kembali hadir menjumpai Anda untuk 30 menit ke depan, tentunya dalam acara Telaah. Sebuah acara yang akan membedah dan membahas buku-buku Islam yang populer dengan lebih mendalam. Untuk kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah buku karya Bapak Komarudin Hidayat yang berjudul Memahami Bahasa Agama. Anda penasaran seperti apa isi buku ini? Jangan kemana-mana, ikuti terus perbincangan saya dengan Bapak Komarudin yang sudah berada di sini. Assalamualaikum Pak Komar. Salam. Apa kabar Pak? Baik. Lagi sibuk ya Pak ya? Saya boleh ngobrol-ngobrol sebentar ya soal bukunya Bapak. Dengan senang hati, silakan. Pak, ini kan bukunya judulnya Memahami Bahasa Agama. Iya. Sebenarnya apa sih yang menginspirasi Pak Komar tuh untuk menulis buku seperti ini? Ya. Pertama, bahwa setiap ilmu itu mempunyai istilah-istilah yang baku, yang berlaku pada bidangnya. Misalnya bahasa ilmu kedokteran, bahasa matematika, bahasa kitab suci, bahasa sastra, itu kan beda-beda. Kata-katanya boleh sama, tapi sungguhnya rasa bahasanya, penggunaannya itu beda-beda. Satu, sehingga perlu dibedakan. Yang kedua, bahwa orang beragama itu panduan utamanya adalah kitab suci. Tapi ini berdasarkan pengalaman kita, kalau kita langsung baca Al-Quran misalnya, tidak mudah loh. Iya. Banyak orang yang ketika baca apa maksudnya kok artinya? bingung. Nah, makanya satu, perlu tanya pada ahlinya. Kedua, atau membaca buku-buku pembantu yang menafsirkan kitab suci itu. Mengapa? Karena bahasa kitab suci ini tidak mudah dipahami kecuali tanpa bantuan orang-orang yang ahli. Satu, ahli bahasanya, ahli disiplin ilmunya. Nah, buku ini saya maksudkan untuk membantu menyadarkan, untuk bersikap rendah hati, bersikap kritis, dan saling berdialog. Jangan buru-buru menganggap dirinya paling benar dan orang lain paling salah. Nah, maksud saya itu. Iya, karena wahyu itu kan sebenarnya bahasa Tuhan, bahasa Rob gitu ya. Nah, tapi karena umat Muslim mungkin menafsirkannya, terima kasih Mbak. Jadi bahasa Arab, tapi sebenarnya ada satu perbedaan yang signifikan nggak sih, Prof? Iya, makanya kita suka multi tafsir seperti itu dalam memahami Al-Quran. Kalau dalam Al-Quran sendiri dikatakan bahwa wahyu Allah itu beyond language, di luar bahasa. Karena Allah kan maha absolut, maha gaib. Makanya perlu perantara, Rasul. Perantaranya adalah Rasul. Kedua, menggunakan bahasa manusia, bilisanin Arabiyyin. Jadi di situ sudah kelihatan strukturnya ya. Untuk memahami kehendak Allah itu kita perlu memahami bahasa yang menjembatani, yaitu Rasul dan kitab suci. Yang kedua, dalam pengertian saya, sungguhnya teks itu bisa tertulis seperti ini. Tapi sungguhnya alam semesta ini juga teks. Fenomena yang harus kita ikro. Iya, kita baca. Al-Quran menyebutkan teks itu juga dalam diri kita. Itu juga teks. Bahkan peristiwa-peristiwa soal juga teks. Jadi buku ini saya ingin mengajak pada pembaca, kalau memahami satu teks itu akan lebih bagus diperkaya dengan teks yang lain. Jadi kalau kita memahami Al-Quran misalnya, itu rasanya tidak cukup kalau tidak dibantu dengan ilmu pengetahuan. Rasanya lebih kaya kalau kita juga membaca semesta. Ini yang saya katakan yufassiru ba'duhum ba'du. Teks itu yang satu menafsirkan yang lain. Bisa saja ayat yang satu menafsirkan ayat yang lain dalam Al-Quran, tapi bisa juga ayat yang satu berupa kitab suci menafsirkan teks semesta, dan teks semesta menafsirkan kitab suci. Contohnya misalnya Al-Quran
menyebutkan peristiwa kejadian manusia dalam perut. Ya. Tanpa ilmu kedokteran kita kan sulit untuk menangkap. Nah itu yang maksud saya intertekstualitas. Oke. Pak Komarudin, ini sangat menarik sekali karena tentunya sebagai umat Islam kita ingin bisa memahami Al-Quran sebagai pedoman hidup dengan baik, dan untuk itu tentunya kita harus tahu ilmunya kan ya. Nah oleh sebab itu pemirsa jangan kemana-mana karena pembahasan mengenai buku dari Bapak Komarudin Hidayat masih akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Jangan kemana-mana.